Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmahnya kepada kita semua. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita akan kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah yang disusun oleh As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Dan pembahasan kita masih di bab birrul walidain wa tahdhir anil uquq, tentang berbakti kepada kedua orang tua dan peringatan untuk tidak durhaka kepada keduanya. Mari kita awali kajian kita di malam hari ini dengan membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, wa li jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wal ulama'il amilin wal a'immatil mujtahidin wal musannifin wal mukhlisin wal mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin, ولسائر السادات الصوفية المحققين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، ولشيخ عبد القادر الجيلاني وللأولياء التسعة ولعلماء ومؤسسي نهضة العلماء كياي خالد البنكلاني، وإلى حضرة الشيخ حجي هاشم أشعري، وإلى حضرة كياي عبد الوهاب حسب الله، وإلى حضرة كياي شمس العارفين وكياي أسعد شمس العارفين وكياي أحمد فوائد أسعد شمس العارفين وكياي حريري عبد العظيم، وإلى كياي خالد عمر دبار وكياي عزير ضيف عبد الله، وإلى مشايخ أساتذتنا ومعلمينا ولمؤلف كتاب أدب الإسلام في نظام الأسرة السيد محمد بن علوي المالك الحسني، ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا ولجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ولنا ولأهلنا ولأصدقائنا ومن أحسن إلينا ومن أحبنا في الله، ولجماعتنا أن الله يغفر لنا ويرحمنا ويرزقنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا مباركا واسعا، وأن الله يشفي مرضانا ويقضي حوائجنا حوائج الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يفتح لنا أبواب الخيرات والبركات، وأن الله يختم لنا بحسن الخاتمة والسعادة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi malam kita di bagian akhir telah membaca sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam radhiyallahu anhuma bahwa
beliau menceritakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, barang siapa menjadi orang yang taat kepada Allah yang terkait dengan kedua orang tuanya, maka akan terbuka dua pintu surga baginya. Dan ketika orang tuanya hanya satu, maka yang terbuka dari pintu surga tersebut ya hanya satu. Demikian juga barang siapa yang menjadi orang yang bermaksiat kepada Allah terkait dengan urusan kedua orang tuanya, maka juga akan terbuka dua pintu dari neraka baginya. Tergantung, kalau misalnya orang tuanya satu, maka yang terbuka dari pintu neraka itu ya adalah juga satu. Dan kemudian ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Kanjeng Nabi, meskipun kedua orang tuanya tersebut mendolimi terhadap anak tersebut, wahai Rasulullah, maka kemudian Rasulullah menjawab, meskipun kedua orang tuanya tadi itu mendolimi terhadap anak tersebut, tapi ia tetap menjadi orang yang taat kepada Allah pada saat atau ketika berbuat baik kepada kedua orang tuanya sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW menegaskan dengan mentigakalikan dawuh beliau. Mentigakalikan dawuh beliau terkait dengan hal itu, meskipun kedua orang tuanya tadi itu menzalimi terhadap anak tersebut. Kita lanjutkan di malam hari ini ke hadis berikutnya. Warawa al-Baihaqiyyu an Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Dan meriwayatkan siapa Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi an Abi Bakrah, dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Radhiya, semoga meridhai siapa Allah anhu, dari Abi Bakrah. Qala, berkata siapa Abi Bakrah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu dzunubi, adapun setiap dosa itu yaghfiru, akan memberikan ampunan siapa Allah minha, dari dosa-dosa tersebut, masya'a, ma di waktu atau di saat, sya'a yang berkehendak siapa Allah ya, apakah ditimpakan adabnya itu ketika masih hidup atau ketika nanti sudah berada di akhirat kelak. Illa uquqal walidaini, kecuali dosa durhaka kepada kedua orang tua. Fa innahu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu yu'ajjilu, akan menyegerakan siapa Allah, menyegerakan siksaannya li sahibihi, bagi orang yang melakukan uququl walidain tadi, menyegerakan siksanya fil hayati, pada saat hidup, qoblal mamati, sebelum kematian. Jadi pada saat masih hidupnya Allah akan menimpakan azab sebab dosa durhaka kepada kedua orang tersebut. Warawa, dan meriwayatkan siapa Ibnu Majah, qala, berkata siapa Ibnu Majah, jaa, telah datang siapa rajulun, seorang laki-laki, ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala, dan kemudian berkata siapa rajul kepada Kanjeng Nabi, inna abi, sesungguhnya ayahku itu ijtaha, telah menghabiskan siapa ayahku, mali, akan hartaku. Ya Rasul, sesungguhnya ayahku itu telah menghabiskan hartaku. Qala, kemudian bersabda siapa Kanjeng Nabi, anta, adapun engkau, wa maluka, dan hartamu, itu li abika, bagi ayahmu. Artinya ada hak bagi ayahmu untuk menggunakannya, Wa qala, dan berkata siapa Rasulullah, dan bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Inna auladakum min adyabi kasbikum fakulu min amwalihim. Inna auladakum, sesungguhnya anak-anak kalian itu min adyabi kasbikum, dari hasil terbaik usaha kalian, itu hasil jerih payah dari usaha terbaik kalian. Fakulu, maka makanlah oleh kalian min amwalihim, akan sebagian dari harta mereka. Fakulu min amwalihim, ini perintah kepada para orang tua. Jadi orang tua itu punya hak untuk menggunakan atau memakan sebagian dari harta yang dimiliki oleh anak-anaknya. Warawa, dan meriwayatkan siapa? At-Tabrani, Imam At-Tabrani, an Abdullah bin Abi Aufa, dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu. Qala, berkata siapa? Abdullah bin Abi Aufa, kunna, ada siapa kami itu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di samping Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahu, lalu datang kepada Kanjeng Nabi siapa? Atin, seseorang yang datang. Ada seseorang yang datang ketika kami berada di samping Kanjeng Nabi. Faqala, lalu berkata siapa orang tersebut, orang yang datang tadi itu, syabun yajudu binafsihi. Syabun yajudu binafsihi, ada seorang pemuda, wahai Kanjeng Nabi, dia matur kepada Kanjeng Nabi ini, ada seorang pemuda yajudu binafsihi, yang merelakan dirinya untuk mati. Artinya dalam keadaan sudah sakaratul maut, dalam keadaan nazak gitu ya. Fakila, lalu kemudian dikatakan lahu kepada syabun atau kepada pemuda tadi, kul, ucapkanlah olehmu la ilaha illallah, yakni kalimat la ilaha illallah. Falam yastati', maka tidak dapat siapa pemuda tadi untuk mengucapkannya. Jadi orang tadi itu lapor kepada Kanjeng Nabi, wahai Kanjeng Nabi, ada seorang pemuda yang dalam keadaan sakaratul maut. Lalu kemudian pemuda tadi itu ditalkin, dituntun untuk mengucapkan la ilaha illallah, tetapi ia tidak mampu untuk melafalkannya. Setelah mendengar informasi dari orang yang datang tersebut, kemudian faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda atau bertanya, akana, apakah ada siapa pemuda tadi itu yusolli, sering melakukan sholat, sering melakukan sholat. Faqala, lalu kemudian menjawab orang tadi itu, na'am, ya, bahwa pemuda tadi itu sering menjalankan sholat. Fanahadha, lalu kemudian bangkit siapa? Kanjeng Nabi dari duduknya. Fanahadha, lalu kemudian bangkit siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahadna, dan bangkit juga siapa? Kami, ma'ahu, bersama Kanjeng Nabi. Fadakhala, lalu masuk siapa? Kanjeng Nabi ala syabi, atas atau kepada pemuda tadi, artinya berkunjung. Kanjeng Nabi berkunjung ke rumah dari pemuda tadi. Faqala, lalu bersabda siapa? Kanjeng Nabi lahu, kepada pemuda tersebut, kul, ucapkanlah olehmu wahai pemuda, la ilaha illallah, akan ucapan la ilaha illallah. Faqala, lalu menjawab pemuda tersebut, la astati'u, aku tidak bisa mengucapkannya, aku tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Qala, kemudian Kanjeng Nabi bersabda, lima, karena apa? Karena apa kok kamu tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha
Qila, maka kemudian dijawab, kana adalah siapa pemuda tadi itu, ya'uku durhaka siapa pemuda tadi, walidatahu kepada ibunya. Ya, dia tidak bisa mengucapkan di saat sakaratul mautnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena perilaku durhakanya kepada ibu. Faqala, lalu bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahayyatun walidatuhu, apakah masih hidup walidatuhu ibunya pemuda tersebut? Qalu, kemudian berkata atau menjawab siapa para sahabat, na'am, iya, ibunya masih hidup wahai Kanjeng Nabi. Qala, maka kemudian bersabda siapa Kanjeng Nabi, ud'uha, panggillah oleh kalian akan ibunya tersebut. Fada'auha, lalu memanggil siapa para sahabat akan ibunya. Faja'at, lalu datang siapa ibunya. Faqala, lalu bertanya siapa Kanjeng Nabi, hadza ibnuka, apakah ini anak laki-laki? Hadza ibnuki, apakah ini anak laki-lakimu? Faqalat, lalu menjawab siapa ibu tadi, na'am, iya, itu adalah anak laki-lakinya. Faqala, lalu bersabda siapa Kanjeng Nabi laha kepada perempuan tersebut atau kepada ibu tadi, ara'aiti law ajajtu naron dakhmatan, ara'aiti, bagaimana menurutmu, law ajajtu, seandainya aku menyalakan naron dakhmatan, menyalakan naron api, dhakhmatan yang besar, fakila, dan kemudian diucapkan laki bagimu wahai ibu, in syafa'ati, jika engkau mengampuni, lahu kepada anakmu tersebut, khallaina, maka kami akan membiarkan anhu, dari pemuda tadi, ya, kami tidak akan bakar, dibiarkan atau tidak dibakar. Wa illa, dan jika tidak, artinya jika engkau tidak mengampuni anakmu, ahraqnahu, maka kami akan membakar anakmu tersebut, bihadhihin nar, dengan api ini. Akunti, nah kalau gitu, akunti tashfa'ina lahu, akunti, apakah ada siapa engkau wahai ibu, itu tashfa'ina, mengampuni siapa engkau lahu kepada anakmu tersebut, kepada pemuda tersebut. Qalat, menjawab siapa ibu tersebut, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, idan asfa'u, kalau begitu saya mengampuninya. Idan asfa'u, jadi aku mau mengampuni anakku tersebut. Qala, lalu bersabda siapa Kanjeng Nabi, fa ashhidi, maka persaksikanlah olehmu wahai ibu, Allah, kepada Allah, wa ashhidini, dan bersaksikanlah olehmu kepadaku, annaki, bahwa sesungguhnya engkau hai ibu itu qad radhiti, telah ridho siapa engkau, anhu, dari pemuda tersebut atau dari anakmu tersebut. Qalat, maka berkata siapa ibu tersebut, Allahumma, ya Allah, inni, sesungguhnya aku itu ushiduka, mempersaksikan kepadamu, wa ushidu, dan mempersaksikan siapa aku, rasulaka, akan rasulmu ya Allah, anni, bahwa sesungguhnya aku itu qad raditu, telah ridho siapa aku,
anibni dari anak laki-lakiku yang dalam keadaan sakaratul maut tersebut. Faqala lalu kemudian bersabda lahu kepada pemuda tadi, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya gulam, hai pemuda, kul, ucapkanlah olehmu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hambanya dan utusannya. Faqala lalu bersabda, faqalaha lalu mengucapkan siapa pemuda tadi itu akan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh tersebut. Faqala lalu bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Alhamdu, adapun segala puji itu lillahi, tetap milik Allah, alladzi anqadahu, yang telah menyelamatkan siapa Allah akan pemuda tersebut minan nari, dari neraka. Qala berkata siapa Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala fi Zawajir, di kitab Az-Zawajir, wa ruwiyat, dan diriwayatkan apa hadil qissatu, kisah ini, kisah yang tadi sudah kita baca bersama-sama, bi absata, dengan yang lebih luas, dengan yang lebih panjang, min hada, daripada kisah yang barusan kita baca. Wahya, adapun kisah yang lebih panjang itu adalah anna dzalika syabba, bahwa sesungguhnya pemuda tersebut itu ismuhu, adapun namanya pemuda tadi itu Alqamatu, Alqamah. Pemuda tadi itu namanya adalah Alqamah, Alqamah. Wa annahu, dan sesungguhnya Alqamah itu, karena ada siapa Alqamah itu katsirul ijtihadi, orang yang banyak bersungguh-sungguhnya, fi ta'ati, dalam ketaatan, minas sholati, berupa sholat, wassomi, dan puasa, wassodaqati, dan sodaqah. Jadi Alqamah itu adalah seorang yang banyak bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan kepada Allah, yakni dengan menjalankan sholat, puasa, sodaqah. Famaridoh, lalu sakit siapa Alqamah, wastadda, dan semakin berat atau menjadi kritis apa maraduhu, sakitnya Alqamah. Farsalat, lalu kemudian mengutus siapa imra'atuhu, istrinya Alqamah, mengutus seorang utusan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seraya memberikan pesan atau informasi, anna zauji, bahwa sesungguhnya suamiku Alqamata, yakni Alqamah, itu fin naz'i, di dalam naza', di dalam keadaan sakaratul maut. Fa'aratu, maka aku ingin, ini si istrinya tadi itu dalam menyampaikan pesan kepada utusannya itu agar disampaikan kepada Kanjeng Nabi, maka aku ingin maka menginformasikan atau memberitakan kepada engkau ya Rasulullah, wahai Rasulullah, memberitakan bihalihi, akan keadaannya suamiku Alqamah. Fa'arsala, lalu kemudian mengutus siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Rasulullah Muhammad SAW setelah mendapatkan informasi dari istrinya Alqamah tentang kondisi Alqamah yang sedang nazak, sedang sakaratul maut tersebut, lalu Kanjeng Nabi mengutus sahabat Ammaran wa Bilalan wa Suhaiban. Yang di sahabat Ammar, Bilal dan Suhaib. Waqala, dan bersabda sahabat Kanjeng Nabi, umdhu ilaihi, berangkatlah kalian wahai Ammar, Bilal dan Suhaib, ilaihi kepada Alqamah, walakinuhu, dan tuntunlah oleh kalian akan Alqamah tersebut asyhadata, akan syahadat, la ilaha illallah. Faja'u, lalu datang siapa? Ammar, Bilal dan Suhaib radhiyallahu anhum ilaihi kepada Alqamah. Fawajaduhu, maka mendapati siapa sahabat Ammar, Bilal dan Suhaib tersebut akan Alqamah fin naz'i, di dalam keadaan sakaratul maut. Faja'alu, maka lalu bergegas siapa mereka itu, yulaqinunahu, menuntun atau mentalkin siapa mereka akan Alqamah, mentalkin la ilaha illallah, la ilaha illallah, dituntun seperti itu. Tidak ada Tuhan itu mewujud kecuali Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sahabat Ammar, Bilal dan Suhaib ini mentalkin Alqamah untuk melafalkan la ilaha illallah, walisanuhu, halih adapun lisannya si Alqamah itu la yantiku, tidak dapat mengucapkan biha, akan kalimah la ilaha illallah tersebut. Fa'arsalu, lalu kemudian mereka atau para sahabat si Ammar, Bilal dan Suhaib tadi itu mengirimkan informasi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bidzalika, dengan hal tersebut, bahwa si Alqamah tidak mampu mengucapkannya. Faqala, lalu bersabda siapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal min abawaihi ahadun hayyun. Kanjeng Nabi bertanya ini, hal min abawaihi ahadun hayyun, apakah itu dari kedua orang tuanya si Alqamah ahadun hayyun, utawi salah setunggal ingkang tasih gesang. Adapun seorang yang masih hidup, entah itu ayah atau ibunya. Kila, kemudian dikatakan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lahu, itu bagi Alqamah, ummun kabiratus sinni, ummun, adapun seorang ibu, kabiratus sinni, yang sudah tua umurnya, yang sudah tua, yang sudah sepuh. Fasalah, lalu mengutus ilaiha, kepada ibunya Alqamah itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, yang mengucapkan nantinya si utusan itulah kepada ibunya Alqamah, in qadarti, jika engkau mampu, alal masiri, berjalan, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah. Jadi ada kalimat yang dibuang ini, wahai ibu, jika engkau ini utusannya yang diutus oleh Kanjeng Nabi untuk menyampaikan kepada ibunya Alqamah, jika
wahai ibu, jika engkau mampu untuk berjalan menuju ke rumahnya Kanjeng Nabi, maka silahkan datang ke rumahnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi menghendaki engkau untuk hadir. Wa illa, dan jika tidak mampu berjalan, fantadhirihi, maka tunggulah oleh engkau Kanjeng Nabi tersebut fil manzili, di rumah. Kalau tidak mampu berjalan, ya silahkan tunggu saja di rumah jenengan. Hatta ya'tiyaka, sehingga datang siapakah, hatta ya'tiyaki, sehingga datang siapa Kanjeng Nabi kepadamu. Faja'a, lalu datang ilaiha, kepada ibunya Alqamah itu siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sesuai dengan yang tadi kita baca, Kanjeng Nabi akan mengutus seorang utusan untuk datang ke rumahnya ibu Alqamah tadi, ibunya Alqamah. Lalu utusannya Kanjeng Nabi ini datang ke rumahnya ibu dari ibunya Alqamah tersebut, wa akhbaraha, dan memberitakan siapa utusannya Kanjeng Nabi itu kepada ibunya Alqamah bidzalika, dengan hal itu. Ini dengan tadi misalnya kalau mampu berjalan menuju ke rumahnya Kanjeng Nabi, ya diharapkan bisa menuju ke rumahnya Kanjeng Nabi. Jika tidak mampu, ya di rumah saja, nanti Nabi yang akan rawuh di rumahnya. Faqalat, lalu berkata siapa ibunya Alqamah, nafsi li nafsihi alfida'u, nafsi adapun jiwaku, adapun diriku, li nafsihi bagi dirinya Kanjeng Nabi itu alfida'u, tebusan. Ana, adapun aku itu ahakku, lebih berhak bi'ityanihi, untuk mendatangi Kanjeng Nabi. Saya yang akan datang, ya, saya lebih berhak untuk mendatangi Kanjeng Nabi daripada Kanjeng Nabi yang rawuh ke rumah saya. Itu katanya si ibu Alqamah tadi. Fatawaka'at, lalu bersandar siapa ibunya Alqamah, waqamat, dan berdiri siapa ibunya Alqamah tersebut, ala ason, ini atas tongkatnya. Wa atat, dan mendatangi siapa ibunya Alqamah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasallamat, dan kemudian menyampaikan salam, ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waradda, dan menjawab siapa Kanjeng Nabi alaiha, atas ibunya Alqamah tersebut, menjawab assalama, akan salam tersebut. Waqala, dan bersabda siapa Kanjeng Nabi bagi, atau kepada ibunya Alqamah, ya umma Alqamah, wahai ibunya Alqamah, ya, ustuqini, jujurlah engkau padaku. Jujurlah padaku, seperti lagu ya, jujurlah padaku. Ustuqini, jujurlah engkau padaku. Wa in kadzabtini, dan jika engkau berbohong kepadaku, jaa, maka akan datang apa, al-wahyu, wahyu, minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Ibunya Alqamah, tolong jujur kepada saya. Kalau jenengan nanti berbohong kepada saya, maka nanti akan datang wahyu dari Allah untuk menyampaikan kebenaran. Kemudian Kanjeng Nabi melanjutkan pertanyaannya, kaifa kana halu waladika Alqamata, bagaimanakah keberadaan, kondisi atau tingkahnya anakmu Alqamah. Qalat, lalu menjawab siapa ibunya Alqamah itu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
Karena ada siapa Alqamah atau anakku si Alqamah itu kathiros sholati, orang yang banyak sholatnya, kathiros shomi, juga banyak puasanya, kathiros sodaqati, juga banyak sodakohnya. Qala Rasulullah SAW, lalu Rasulullah Muhammad SAW bertanya, fama haluki, lalu bagaimana keadaanmu? Nah, kaitannya dengan engkau bagaimana? Qalat, lalu menjawab siapa? Ibunya Alqamah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ana adapun aku alaihi atas Alqamah itu sakhitatun, marah, sakhitatun itu marah. Faqala, lalu bertanya siapa kanjeng Nabi, walimah, dan karena apa? Dan karena apa engkau kok marah kepada Alqamah putramu tersebut? Qalat, menjawab siapa? Ibunya Alqamah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, karena ada siapa Alqamah itu yuksiru, lebih mengunggulkan, lebih memilih, lebih memenangkan zaujatahu, akan istrinya Alqamah, wa yang sini, dan mendurhakai aku. Mendurhakai siapa Alqamah kepadaku, lebih memilih kepada, lebih mengunggulkan, lebih mengedepankan, ya, lebih memenangkan istrinya ketimbang ibunya. Faqala, lalu bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sukhta ummi Alqamata, bisa sukhta, bisa sakhata, ya, masternya. Sesungguhnya kemarahan atau kemurkaan ibunya Alqamah itu hajaba, telah menutup atau telah membungkam lisana Alqamata, akan lisannya Alqamah, anis syahadat, dari mengucapkan syahadat, menyebabkan Alqamah tidak bisa mengucapkan syahadat, kemarahan ibunya tersebut. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Bilal, wahai Bilal, intaliq, berangkatlah engkau, wajma', dan kumpulkanlah olehmu bagiku hataban katsiran, akan kayu bakar yang banyak. Qalat, lalu berkata siapa ibunya Alqamah, wama, dan terhadap apa, atas naung yang akan engkau buat, bihi, terhadap anakku, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang akan Anda lakukan kepada anakku, wahai Rasulullah? Qala, lalu sabda kanjeng Nabi, ahrikuhu binnar, ahrikuhu, aku akan membakar Alqamah tersebut binnari, dengan api. Qalat, lalu berkata siapa ibunya Alqamah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, waladi, duh anakku, wahai Rasulullah, duh anakku, la yahtamilu qalbi an tahriqahu binnar baina yadayya. Hati nurani seorang ibu, ya, meskipun anaknya menyakiti, membuatnya menjadi marah, ya, membuatnya menjadi jengkel, akan tetapi tetap bahwa seorang ibu itu tidak akan tega apabila sesuatu yang tidak menyenangkan menimpa anaknya. Jadi, anak laki-lakiku layah tamilu, tidak akan mampu menanggung beban, ya, tidak akan mampu menanggung beban apa, qalbi, hatiku, antahrikahu, ya, jika engkau membakarnya, binari, dengan
api, baina yadayya, di hadapanku. Ya. Qala, kemudian bersabda siapa kanjeng Nabi, ya umma Alqamah, wahai ibunya Alqamah, fa azabullahi, adapun siksanya Allah itu asyadu, lebih berat, wa abqa, dan lebih kekal. Fa in sarki, jika membahagiakanmu, apa ayyaghfira, mengampuni siapa Allah lahu bagi Alqamah, fardhi, maka ridholah kamu, ya, maka ridholah kamu anhu, dari Alqamah tersebut. Fawalladhi, maka demi zat nafsi, adapun jiwaku itu biyadihi, di tangannya, maka demi Allah, la yantafi'u, tidak akan bisa mengambil manfaat siapa Alqamatu Alqamah, bisolatihi, dengan solatnya, wa bisiyamihi, dan juga dengan puasanya, wala bisodaqotihi, dan juga tidak dengan sodakohnya, madumti, selama engkau wahai ibunya Alqamah, alaihi, atas si Alqamah itu, sakhitotan, orang yang marah. Jadi selama engkau masih tetap marah, selama engkau tetap tidak ridho kepada Alqamah anakmu tersebut, maka Alqamah ya tidak akan mendapatkan manfaat apapun dari sholatnya, puasanya, dan sedekahnya. Faqalat, lalu kemudian berkata siapa ibunya Alqamah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa inni, sesungguhnya aku itu ushidu, membersaksikan Allah, kepada Allah Ta'ala, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya, wa man, dan siapapun hadarani, yang menghadiriku, atau yang berada di sampingku, atau yang berada di dekatku, minal muslimin, dari orang-orang Islam, anni, bahwa sesungguhnya aku itu qad raditu, sungguh telah ridho, an waladi Alqamata, dari anak laki-lakiku, yakni Alqamah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, intalik, berangkatlah, alaihi, berangkatlah kamu, alaihi, atas, atau ke Alqamah, ya Bilal, hei Bilal, sana berangkat menuju ke Alqamah. Fangdur, lalu lihatlah olehmu wahai Bilal, hal yastati'u, apakah mampu siapa Alqamah, mampu ayyakul, mengucapkan, siapa Alqamah tadi itu mengucapkan la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah, amla atau tidak. Fala'alla umma Alqamata, karena barangkali ibunya Alqamah itu takkan lamat berbicara siapa ibunya Alqamah, bima, dengan sesuatu, laisa, yang tidak ada, apa, ma, itu fi qalbihi, di dalam hatinya, hayaan, karena malu, min, kepadaku. Jadi barangkali ibunya tadi itu mengucapkan, inni ushhidullah ta'ala wa malaikatahu wa man hadarani minal muslimin anni qad raditu an waladi Alqamah. Ini ucapan bahwa ia telah ridho kepada anaknya tersebut, barangkali hanya karena malu saja di hadapanku, di hadapannya kanjeng Nabi. Coba dicek apakah Alqamah mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau tidak. Fantolaqo, lalu berangkat siapa Bilal, fasami'a, dan mendengar siapa Bilal, Alqamata, akan Alqamah, yaqulu, halih mengucapkan siapa Alqamah, min dakhilil dar, dari dalam rumahnya, mendengar ucapan si Alqamah, ucapan la ilaha illallah. Lalu akhirnya si Alqamah ini bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Fadakhala, lalu masuk siapa Bilal, sahabat Bilal, faqala,
dan berkata, siapa Bilal, ya haula, wahai orang-orang, inna sukhta ummi Alqamata, ini kepada orang-orang yang ada di sekitar situ. Si Bilal tadi itu mengucapkan, sesungguhnya kemarahan ibunya Alqamah itu hajabah, telah menutup lisanahu akan lisannya Alqamah anis syahadati, tadi mengucapkan syahadat, telah menyebabkan lisannya Alqamah tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa inna ridhaha, dan sesungguhnya ridho ibunya Alqamah itu Alaqah, tak mampu untuk mengucapkan lisanahu akan lisannya Alqamah. Tsumma mata, kemudian meninggal siapa Alqamah min yaumihi, di hari itu juga. Fahadharahu, maka lalu hadir atau menghadiri Alqamah siapa An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi kemudian takziah ya, ke mayitnya Alqamah tersebut. Fa'amara, lalu memberi perintah siapa kanjeng Nabi bighuslihi, untuk memandikan Alqamah, wa takfinihi, dan mengkafani Alqamah. Tsumma shalla alaihi, kemudian menyolati siapa kanjeng Nabi atas Alqamah. Wa hadhara, dan menghadiri siapa kanjeng Nabi dafnahu, akan pemakaman Alqamah. Tsumma qama, kemudian berdiri siapa kanjeng Nabi ala syafiri qabrihi, di pinggir kuburannya Alqamah. Wa dan bersabda siapa kanjeng Nabi, ya ma'syarul muhajirin wal ansar, wahai kaum muhajirin dan ansar, man, barang siapa, fadhala, yang lebih mengutamakan, yang lebih mengunggulkan, yang lebih memenangkan, zaujatahu, akan istrinya, ala ummihi, di atas ibunya, fa'alaihi, maka itu atas orang tersebut, laknatullah, adapun laknatnya Allah, wal malaikati, dan malaikat, wan nasi, dan manusia-manusia, ajma'ina, semuanya. Na'udzubillahi min dzalik, ya Allah. La yaqbalu, tidak akan menerima siapa Allah minhu, dari orang tersebut, sorfan wala adlan, baik ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah, illa ayyatuba, kecuali bertaubat siapa orang tersebut, ilallah azza wa jalla, kepada Allah azza wa jalla. Wa yuhsina, dan berbuat baik siapa orang tersebut, ilaiha, kepada ibunya. Wa yatluba, dan berusaha memperoleh siapa orang tersebut, ridhoha, akan ridho ibunya. Faridallahi ta'ala, karena ridhonya Allah ta'ala, itu fi ridhoha, di dalam ridhonya ibu. Wa sukhtullahi, adapun kemarahan Allah, itu fi sakhatiha, fi sukhtiha, jadi berada di kemarahan ibunya. Semoga kita menjadi anak-anak yang senantiasa membuat ridho hati ibu-ibu kita. Demikian juga para anak-anak kita menjadi anak-anak yang membuat ridho hati kita, para orang tua. Demikian, insya Allah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.